Tingginya minat pada ikan asin di Indonesia membuat banyak sekali pengolah ikan asin. Apalagi ikan asin yang memang merakyat, pastinya dicintai hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sayangnya masih banyak penjual nakal yang menggunakan pengawet atau formalin demi meraup keuntungan besar. Tidak jarang juga nih, banyak pedagang yang tidak tahu apakah ikan asin yang dijualnya bebas formalin. Sebagai masyarakat, bagaimana kita membedakan ikan asin bebas formalin dan ikan asin yang berformalin? Berikut laporan khas Selamat Siang Indonesia. Ikan asin. Ikan asin. Meski sering dipandang sebelah mata, di Indonesia ikan asin menjadi salah satu lauk yang cukup populer. Tahun 2017 tercatat jumlah pengolah ikan asin di Indonesia menempati urutan pertama dibanding pengolah jenis ikan lain, yakni lebih dari 21.000 unit atau 34,98%. Sedangkan tahun 2018 konsumsi ikan asin di Indonesia rata-rata 792 gram ikan asin per orang per tahun. Biasanya jenis ikan asin yang sering kita jumpai di pasar yakni ikan laut, teri, hingga ikan air tawar seperti ikan sepat. Di balik harganya yang murah, manfaat mengkonsumsi ikan asin bagi kesehatan tubuh pun ternyata juga banyak. Mulai dari kesehatan tulang dan gigi, membantu mempercepat penyembuhan luka, serta mencegah terjadinya anemia. Namun tingginya minat pada ikan asin di Indonesia ternyata tidak jarang membuat ada oknum nakal yang menjadikannya sebagai untuk meraup keuntungan besar. Berdasarkan catatan Timnet pada tahun 2017 lalu, Kepolisian Lamongan, Jawa Timur berhasil membekuk pelaku yang memproduksi ikan asin dengan menggunakan formalin sebagai bahan pengawet. Formalin digunakan sebagai bahan pengawet agar ikan asin lebih tahan lama. Padahal penggunaan formalin dalam bahan makanan bisa membahayakan manusia. Timnet menelusuri beberapa pasar ikan asin di kawasan Jakarta Utara. Beberapa tanda ikan asin berformalin diantaranya ikan asin tidak akan dihinggapi lalat apabila mengandung pengawet. Selain itu, tekstur ikannya pun keras serta ikan tidak mengeluarkan aroma bau. Ikan asin yang mengandung formalin biasanya akan awet hingga berbulan-bulan tanpa berubah bentuk. Buat nyarinya Bu, yang kualitasnya masih bagus atau enggak dilihat dari mananya Bu? Ya lihat dari ikannya. Ikan bagus jelek kan kelihatan. Apa itu yang biasa dilihat? Ikannya kan bisa dilihat. Seger apa gimana? Emang kalau yang kurang bagus itu bisa kayak gimana? Banyak bubuk basah. Banyak apa? Banyak bubuk basah. Oh basah, justru yang keringnya itu yang bagus ya? Bisa ngambil sini di mana Bu? Di dapur. Yang penting mah nggak bau aja. Oh kalau bau itu ini ya? Oh, kadang kan proses ngasinnya juga ada juga yang pakai pengawet kan atau apa itu? Nggak tahu, soalnya dari daerah sih, nggak tahu. Kalau asinnya mah. Soalnya dari daerah. Tapi selama ini belum ada komplain dari orang? Nggak ada. Kalau pasar sini nggak ada. Nggak ada ya? Tahu aja pasar lain mah. Tapi kalau buat misalkan orang nanya, Bang, kalau ini buat tahu ikan asin ini bagus itu dari mananya sih? Ya, kelihatan dari ikannya kalau nggak lengket. Oh, Kadang-kadang ada yang lengket. Sama katanya kalau nggak dilalurin justru malah bisa itu ngawetinnya pakai ini ya, bahan pengawet itu ya, Bang? nggak tahu ya. Nah, Tapi ada juga yang apa ibaratnya kadang katanya dari sono apa pengawet. Tapi di sini kadang-kadang lalat ya ada aja. oh iya. No? Tapi kalau secara kelihatannya lengket atau enggaknya ya? Iya. Tentunya apabila kita salah kaprah dan mengkonsumsi ikan asin berbahan formalin akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Formalin adalah suatu senyawa kimia yang dalam pengobatan medis digunakan sebagai obat luar pada penyakit kulit, yang sangat dilarang penggunaannya sebagai pengawet makanan atau bahan tambahan pangan. Paparan jangka pendek dalam jumlah tertentu jika terhirup dapat menyebabkan gejala pusing, batuk, iritasi kulit hingga kematian. Dan jika ditelan akan menyebabkan gejala mual muntah, perut perih, diare, sakit kepala, pusing, bahkan dapat menyebabkan gangguan jantung, kerusakan hati, saraf, kejang, koma hingga kematian. Dan efek penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan risiko kanker atau penyakit keganasan. Meski ikan asin rasanya lezat dan mengandung manfaat yang baik, masyarakat tetap harus berhati-hati. Tubuh manusia hanya membutuhkan sekitar 5 gram garam atau 1 sendok makan per harinya. Artinya, sering-sering makan ikan asin juga tidak baik.
Karena untuk membuat ikan menjadi ikan asin biasanya membutuhkan 30 kg garam untuk setiap 100 kg ikan. Bagi pecinta ikan asin dianjurkan untuk mengkonsumsi ikan asin maksimal 2 kali seminggu. Dan pastikan juga memilih ikan asin berkualitas tanpa formalin. Dia Gita Oktobari melaporkan.